Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 2002030017 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang terapan bahan alami terhadap pematangan gonat. Kali ini kita akan membahas tentang penambahan tepung kunyit dan OODEP dalam pakan untuk mengindikasi pematangan gonat ikan biawan. Ikan biawan adalah ikan asli Indonesia, terdapat di beberapa sungai di Sumatera dan Kalimantan. Ikan ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, memiliki prospek pengembangan budidaya dengan peluangan besar. Harga jual cukup mahal, merupakan komoditas penting dalam bisnis ikan air tawar. Namun ikan ini masih jarang ada yang membudidayakan hingga saat ini. Jadi, upaya untuk meningkatkan pematangan gonat induk ikan biawan perlu adanya rangsangan pada pakan ikan. Pada saat ini, pakan pabrikan masih belum bisa untuk mempercepat dan meningkatkan pematangan gonat. Sehingga perlu adanya bahan tambahan berupa penambahan hormonal dan bahan suplemen dalam pakan yang dapat mempercepat pematangan gonat ikan biawan. Salah satu bahan hormon yang dapat mempercepat pematangan gonat ikan yaitu hormonan OODEP. Hormon OODEP merupakan salah satu hormon yang dapat mempercepat pematangan gonat maupun pematangan kembali dari berbagai jenis ikan. OODEP merupakan premix hormon yang mengandung pregnant mer serum gonadotropin dan antidopamin. Beberapa penelitian telah membuktikan kinerja dari hormon ini dalam meningkatkan pematangan gonat. Salah satunya penelitian dari Manik 2016 yang berkaitan dengan hormon OODEP dalam meningkatkan kematangan gonat ikan. Sedangkan bahan suplemen alami yang membantu dan proses pematangan gonat ikan adalah kunyit. Rancangan penelitian dan pelakuan. Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu 1. Persiapan wadah dan pemeliharaan ikan serta adaptasi ikan. Yang kedua, pembuatan dan analisis pakan uji. Ada dalamnya adalah tepung, kunyit, dan hormon OODEP. Yang ketiga, pengujian pakan uji pada ikan biawan secara adstipation atau pemeliharaan. Yang keempat, sampling dan analisis sampel. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang dibagi ke dalam 3 pelakuan dan masing-masing terdiri dari 4 kali bilangan. Rancangan penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Manik 2016 dan Lestari 2017. Adapun perlakuan dalam penelitian ini sebagai berikut. Perlakuan A, 0% tepung kunyit per kilogram pakan, ditambah OODEP 0 mg per kilogram. Perlakuan B, 3% tepung kunyit per kilogram pakan, ditambah OODEP 0,5 ml per kilogram. Perlakuan C, 3% tepung kunyit per kilogram pakan, ditambah OODEP 1 ml per kilogram. Hasil pertambahan bobot mutlak. Pengukuran pertambahan bobot mutlak tubuh ikan uji dilakukan pada awal dan akhir penelitian. Nilai pertambahan bobot diketahui dengan cara menghitung selisih bobot ikan pada akhir masa pengamatan dengan bobot awal ikan pada saat di penelitian. Hasil pengamatan selama penelitian adanya pertambahan bobot rata-rata di setiap perlakuan. Pada perlakuan A mengalami tambahan bobot rata-rata 9,93 gram. Perlakuan B tambahan rata-rata 9,69 gram dan perlakuan C dengan rata-rata 9,17 gram. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pemberian tepung kunyit dan OODEP pada setiap perlakuan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot ikan biawan. Di sini ada tabel 1 adalah rata-rata pertambahan bobot mutlak selama 8 minggu penyelenggaraan. Bisa kita lihat sendiri di sini. Sini perlakuannya
Dan sini adalah rata-rata pertambahan bobot mutlak. Proksimat pakan. Berdasarkan hasil analisa proksimat protein, lemak, kadar abu, kadar air, dan serat kasar pada pakan ikan biawan yang diberi bahan tambahan berupa tepung kunyit dan hormon OODEP. Analisis proksimat gonad dilakukan pada akhir penelitian. Pengujian sampel pakan di unit laboratorium pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan. Tabel 2. Di sini adalah tabel dari mana hasil analisis proksimat pakan ikan biawan setiap perlakuan. Di sini ada perlakuannya. Perlakuan A, pakan kontrol, proksimat pakannya protein 36,73, lemak 2,19, kadar abu 9,50, kadar air 11,61, serat kasar 5,65. Perlakuan B, kunyit 3% plus OODEP 0,5 mili, protein 37,09, lemak 3,53, kadar abu 9,51, kadar air 10,87, serat kasar 5,31. Perlakuan yang ketiga, perlakuan C, kunyit 3% ditambah OODEP 1 mili. Di mana proteinnya 37,36, lemak 3,18, kadar abu 9,47, kadar air 11,17, dan serat kasar 4,68. Ini untuk proksimat pakan. Ada juga proksimat gonad. Berdasarkan hasil analisa proksimat protein dan lemak pada gonad ikan biawan yang diberi bahan tambahan berupa tepung kunyit dan hormon OODEP, analisis proksimat gonad dilakukan pada akhir penelitian. Pengujian sampel gonad ini di laboratorium pengendalian dan pengajuan mutu hasil perikanan. Di sini ada tabel untuk proksimat gonad, hasil analisis proksimat gonad ikan biawan setiap perlakuan. Perlakuan pertama, gonad awal protein 19,20, lemak 15,4. Yang kedua ada perlakuan A, kontrol, protein 19,67, lemak 14,87. Perlakuan ketiga B, kunyit 3% plus OODEP 0,5 mili, protein 25,2, lemak 14,66. Yang ketiga ada C, kunyit 3% plus OODEP 1 mili, protein 20,69, lemak 14,22. Yang keempat ada kualitas air. Berdasarkan hasil pengukuran suhu selama penelitian didapat pada setiap perlakuan rata-rata berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius. DO 4 sampai 6 mg per L. pH 6,5 sampai 7 suhu. Perlakuan sesuai untuk kelangsungan hidup ikan biawan. Menurut pendapat Susanto, pengukuran pH selama penelitian berkisar antara 6,5 sampai 7 pH tersebut sangat baik untuk kelangsungan hidup ikan biawan. Bahwa air yang baik untuk budidaya ikan adalah netral. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Susono yang menerangkan bahwa air yang baik untuk budidaya ikan adalah netral, sedikit alkalis dengan pH 7,0 sampai 8,0. Sedangkan menurut Colik et al. Mengatakan bahwa bila pH air di dalam kolam sekitar 6,5 sampai 9,0 adalah kondisi yang baik untuk produksi ikan. Hasil pengukuran oksigen terlarut selama penelitian berkisar antara 3 sampai 4 mg per L. Hasil yang diperoleh sesuai dengan pendapat Yazwar mengatakan bahwa nilai DO yang berkisar antara 4 sampai 7 mg per L cukup baik bagi proses kehidupan biota perairan, sedangkan kadar oksigen 0,3 sampai 1,01 mg per L dapat mematikan ikan jika berlangsung cukup lama. Ketersediaan oksigen sangat berpengaruh terhadap metabolisme dalam tubuh dan untuk kelangsungan hidup. Di sini ada tabel 4. Tabel 4 ini adalah parameter kualitas air di dalam kolam penelitian. Perlakuan A dengan suhu 27 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7. DO-nya 4 sampai 6 mg per L. Perlakuan B 27 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, pH-nya 6,5 sampai 7, DO-nya 4,0
4-6 mg per L. Yang ketiga sama 27 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, pH-nya 6,5 sampai 7, DO-nya 4-6 mg per L. Jadi untuk kesimpulan dari hasil penelitian di atas, dari hasil penelitian mengenai penambahan kunyit, tepung kunyit dan OODEP dalam pakan untuk menginduksi pematangan gonad induk ikan biawan, dapat diambil kesimpulan yaitu: pertama, nilai gonad somatic index, hipotosomatic index, dan pertambahan bobot mutlak tidak berpengaruh nyata. Hal ini disebabkan karena induk ikan biawan memiliki berat antara 30-40 gram. Sedangkan tepung kunyit dan hormon OODEP tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup induk ikan biawan. Lihat dari hasil histologi gonad, nilai GSI dan HSI, penambahan tepung kunyit dan hormon OODEP mampu mempercepat pematangan gonad pada induk ikan biawan dalam waktu 4 minggu pemeliharaan. 1. Yang kedua, pemberian tepung kunyit 3% dan OODEP 0,5 mili dalam pakan selama 4 minggu merupakan dosis terbaik dalam mempercepat pematangan gonad induk ikan biawan. Jadi yang pertama itu untuk kesimpulannya, yang nomor 2 itu pemberian tepung kunyit 3% dan OODEP 0,5 mili itu dalam 4 pakan selama 4 minggu merupakan dosis terbaik untuk mempercepat pematangan gonad induk ikan ini. Jadi yang terbaik itu untuk mempercepat pematangan gonad induk ikan biawan adalah tepung kunyit 3% dan OODEP 0,5 mili dalam pakan selama 4 minggu. Jadi baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.